Hai Ciceromet Kitchen, mau bikin roti tawar jumbo. Kita mau bikin roti tawar yang ukurannya besar. Bahan-bahannya 450 gram tepung terigu protein tinggi. Ini saya pakai merek Cakra Kembar. Kalian boleh pakai merek yang lain, yang penting protein tinggi. Kita mau mencampur terigu protein tinggi ini dengan terigu protein sedang atau all purpose flour 100 gram, tepung terigu serbagunanya 100 gram. Jadi dicampur ya antara yang protein tinggi dengan yang protein sedang, dan 40 gram gula pasir. Untuk tepung sebanyak itu saya hanya menggunakan 5 gram ragi instan. Ini saya pakai merek Fermipan, meskipun tepungnya banyak tapi raginya sedikit, itu nanti akan menghasilkan roti yang enggak asam dan enggak terlalu bau ragi. Ada kan ya roti yang bau ragi? Nah ini enggak, ini enak banget nanti aromanya. Kita campur dulu, diaduk-aduk. Masukkan 2 kuning telur. Ini kuning telurnya dingin dari kulkas, bener-bener dari kulkas, harus dingin ya. Dan menteganya juga dingin. Ini saya pakai 80 gram mentega, bukan margarin. Kalian boleh ganti jadi margarin, tapi tetap harus dingin. Semua bahan yang basah ini harus dingin ya. Susunya juga dingin, ini benar-benar dari kulkas, 305 ml susu cair dingin, atau kalau bisa kalian tambahin es batu juga boleh. Jadi posisinya semua dingin cairannya. Ini garam 6 gram, kita masukin aja. Semua bahan udah masuk ya. Penting untuk menggunakan bahan-bahan dingin karena mau diuleni lama. Tujuannya biar ragi nggak aktif dulu. Diuleni lama itu bikin adonan jadi panas. Nah karena panas, ragi keburu aktif, nanti rotinya jadi asam. Itu alasan kenapa kita harus pakai bahan cair yang dingin. Kita uleni selama 10 menit sampai bergumpal-gumpal seperti ini. Kalian boleh pakai tangan ya, nggak harus pakai mixer. Lanjutkan menguleni. Ini sudah 15 menit dan kelihatannya kalis, tapi ini belum siap. Lanjutin lagi uleninya. Kalau pakai tangan emang lebih capek ya, tapi memang perjuangannya bikin roti memang cukup melelahkan. Setelah 15 menit menguleni, matikan dulu mixernya. Ini untuk menghindari mesin yang kepanasan karena kelamaan muter ya, kelamaan dipakai. Jadi dimatiin dulu sebentar, lalu akan kita lanjutin lagi. Kalau kalian pakai tangan itu ya lanjut aja terus nguleninya ya. Ini masih lengket, jadi belum siap adonannya, harus kita uleni lagi. Proses menguleni ini adalah proses yang sangat penting dari membuat roti tawar, karena di situ gagal dan berhasilnya membuat roti tawar itu dari proses menguleni. Kalau nggak sabar ya nggak berhasil ya. Ini sudah saya uleni lagi selama kurang lebih 25 menit total menguleninya. Matikan mixernya karena ini udah kelihatan adonannya itu lembut, udah halus dan udah elastis. Kita lepasin aja. Tuh dipegang sudah nggak lengket ya. Oke, jadi total menguleni pakai mixer dengan kecepatan rendah 10 menit, lalu dilanjutkan dengan kecepatan sedang 15 menit, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tanda-tanda adonan roti yang sudah siap. Kalau direntangkan seperti ini, dia nggak gampang sobek. Itu berarti dia udah kalis elastis. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ciceromet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Ini adonannya udah bagus banget, elastis, nggak lengket, lembut. Ini tanda-tanda roti tawar yang empuk nantinya ya. Oke, kita ambil aja dan kita buletin, dibulat-bulatkan seperti ini. Kalau kalian mau boleh dioles minyak, tapi saya nggak perlu pakai minyak ya. Dan kita mau balikin ke mixing bowlnya atau ke baskom ini supaya nggak banyak cucian kotor ya, balikin aja ke baskomnya. Sekarang kita tutup adonannya pakai plastik wrap atau pakai plastik apa aja, yang penting bersih. Tujuannya biar dia panas kan kalau ketutup plastik. Lalu akan kita diamkan
selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang yang hangat ya. Tempatnya usahakan di tempat yang hangat selama 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Sudah 1 jam, di ruangan kalian mungkin bisa lebih lama atau lebih sebentar dari 1 jam, itu tergantung suhu di ruangan kalian ya. Kalau suhunya hangat, taruh di dapur seperti saya, seperti ini, 1 jam udah cukup mengembang. Kita keluarkan adonannya dari baskom, kita mau taruh di meja. Mau saya uleni sebentar aja supaya udara yang ada di adonan ini pada keluar karena tadi kan habis mengembang. Nah itu udaranya dikeluar-keluarin dengan cara diuleni sebentar. Ini benar-benar nggak lengket dan permukaannya licin. Di meja aja nggak lengket ya, kelihatan. Nah ini juga bagian yang penting, yaitu memipihkan adonan. Dipipihkan pakai rolling pin itu. Ukurannya menyesuaikan dengan bentuk loyang. Untuk adonan sebanyak itu saya sudah menyiapkan loyang roti tawar yang udah dioles margarin. Ini ukurannya 30 x 12 x 12 cm, panjangnya 30, lebarnya 12, tingginya 12 cm. Ini ukuran loyang yang pas banget untuk adonan sebanyak itu. Oke, kita gulung aja adonannya. Jangan sampai nggak digulung ya, harus digulung supaya nanti teksturnya melingkar-lingkar, itu nanti tekstur rotinya berserat-seratnya tuh bagus. Kalau kalian nggak mau pakai loyang roti tawar juga bisa, dibentuk seperti yang kalian mau, seperti apapun ini bisa. Yang penting adonannya sudah bagus seperti ini, bahan-bahannya udah pas, cara menguleninya udah pas gitu ya, dan sudah digulung-gulung. Ini terserah kalian mau dibentuk seperti apa. Dengan adonan sebesar ini nanti akan jadi roti tawar yang jumbo, yang besar ya. Nah seperti ini, kita masukin aja ke loyang roti tawar. Tuh bagus ya, dia nanti akan mengembang. Setelah ini kita tutup pakai plastik wrap lagi. Kita akan mengistirahatkan adonan ini sampai dia mengembang mencapai 3/4 dari tinggi loyangnya. Jangan sampai benar-benar setinggi loyang, tapi kurang dari tinggi loyangnya ya, supaya nanti rotinya nggak turun setelah mateng. Kita istirahatkan 1 jam. Udah 1 jam, roti udah mengembang. Jadi patokannya sebenarnya bukan jam, tapi sampai dia mengembang aja 3/4 dari tinggi loyangnya ini ya. Buka plastiknya dan jangan lupa untuk memanaskan oven 15 menit sebelum rotinya masuk. Dan untuk oven tangkring seperti yang saya pakai, setel kompornya di api besar, api yang hampir besarnya yang paling pol, hampir ya, tapi bukan yang paling polnya. Oke, kita tutup aja. Saya pakai loyang yang ada tutupnya. Oke, kita oven selama 45 menit di suhu 220 derajat Celcius. Sudah 45 menit, rotinya sudah saya angkat dari oven. Coba kita lihat. Wow, warnanya cantik sekali. Untuk mendapatkan roti tawar yang secantik ini dan sebesar ini, kalian sudah tahu sendiri ya prosesnya seperti apa. Tuh lihat, udah mirip seperti roti tawarnya toko roti terkenal. Keluarkan roti dari loyang dan kita akan dinginkan sebelum roti ini diiris-iris. Jadi posisinya harus dingin dulu. Ini rotinya jumbo loh teman-teman, tuh lihat gede banget kan. Nah ini sudah dingin, mau saya iris-iris biar kalian tahu tekstur di dalamnya seperti apa. Kalian bisa mencobanya di rumah, resep roti tawar ini anti gagal dan hasilnya kita lihat. Tuh sama aja kan sama roti tawar yang dijual di bread shop. Tuh lihat, elastis. Dan ini empuk, lembut banget, dan gede banget rotinya, puas deh pokoknya.
Jangan lupa untuk menyimpan roti ini di wadah kedap udara, kalau bisa itu di plastik juga boleh, yang penting jangan kena udara, karena kalau kena udara dia jadi kering. Tuh, cantik banget, elastis banget, ini bisa buat bikin sandwich, bisa bikin bread pudding, french toast, roti bakar, pizza juga bisa ya, pizza yang di teflon itu pakai roti seperti ini juga bisa. Teksturnya ini bener-bener elastis, lembut, empuk. Kalau dibandingin sama roti yang dari toko itu malah ini lebih empuk dan tentunya lebih segar dan tanpa pengawet ya. Ini tahan sekitar 3 sampai 4 hari. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video Cece Romet Kitchen selanjutnya. Bye.